Hai halo Sobat Semantitel, balik lagi di Semantitel Podcast. Bareng aku Kia yang selama beberapa menit ke depan bakal nemenin kalian bahas hal-hal menarik, tentunya hanya di Semantitel Podcast. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini Kia udah bersama siswa-siswi kakak abang dari kelas 12 SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Halo Kak, Bang, gimana kabarnya? Halo Kia, kabar Kia. Kak baik ya? Abang juga baik. Oke, alhamdulillah. Boleh kenalan dulu nggak Kak? Oke, perkenalkan Sobat Semantitel semuanya. Aku Putri Rezifa dari kelas 12 F6. Oke, kalau Bang? Halo Sobat Semantitel, aku Fabian Ozela Frananda. Teman-teman bisa lebih mengenal aku dengan panggilan Ozel. Aku dari kelas 12 F3. Oke. Nah, Kak, Bang, Kia denger nih, katanya kelas 12 nih lagi hektik gitu ya dengan tes kemampuan akademik, TKA ya Kak? Iya Kia. Kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kakak sendiri TKA itu apa sih Kak? Dari pemahaman Kak gitu. Setahu Kak ya, TKA itu semacam tes kemampuan akademik yang dimana tuh nilainya tuh bakal ngevalidasi nilai rapor kita dari semester 1 sampai semester 5 nantinya. Nah, ini nih nggak kalah pentingnya dengan UAS kita kayak gitu, karena ini nih merupakan salah satu faktor penentu nanti kalau kita mendaftar lewat jalur SNBP nantinya, Kia. Oke, berhubungan sama SNBP ya Kak? Oke. Nah, kalau menurut kakak abang sendiri nih, apa sih bagian dari TKA yang menurut abang sulit gitu? Kalau misalkan kayak logikanya mungkin, matematikanya atau bahasanya gitu? Ya kalau sejauh ini sih aku udah nyoba-nyoba tryout ya Kia. Jadi bagian yang sulit menurut aku tuh matematika. Matematika. Karena Betul banget. Ya karena di TKA itu karena aku lihat-lihat soalnya emang butuh literasi gitu ditambah dengan matematika gitu kan. Selain kita harus bernalar kritis tuh kita juga harus cepat untuk menghitung-hitungnya. Belum lagi kita juga berpacu dengan waktu. Nah aku sendiri tuh orangnya panikan loh ya. Jadi kayak udah digabungin tuh ketiganya antara waktu, literasi sama cari-cari matematika. menghitung-hitung itu aku udah panik sendiri gitu. Oke, bikin Stres stres gitu gitu ya Bang ya. Nah kalau dari kakak sendiri gimana Kak? Jujur, Akak juga sama sih sama Ozel. Akak tuh lemah banget di matematika, jujur. Jadi kayak mungkin yang bakal sulit di TKA nanti Akak bakal melaksanakan tes TKA yang matematikanya. Karena soalnya yang panjang itu. Selain itu juga kita harus nentuin rumus mana yang akan kita pakai. Terus juga kayak waktu kita juga berpacu dengan waktu kan. Jadi kayak takut gitu kan, susah gitu. Aku udah coba-coba juga stres kan. sendiri. Iya gitu, aku takut stres sendiri sih waktu ngelaksanain TO-nya gitu, iya. TKA-nya juga. Oke. Nah menurut kakak abang sendiri nih, biasanya kakak nih ya, biasanya gimana sih cara kakak buat mempersiapkan diri untuk menghadapi TKA? Kalau diri Akak pribadi ya, kalau Akak tuh persiapkan diri Kak dulu ya. Diri Kak dulu tuh harus Kak persiapkan mental Kak gitu kan. Juga selain persiapkan mental nih, mental udah kuatkan banget kan. Kak bakal pilih nih yang mana Kak kategorikan tuh, yang mana yang bakal paling susah rasanya dilaksanakan nantinya. Misalnya nih seperti yang Kak bilang tadi itu matematika. Nah, matematika itu dulu yang Kak dalamin banget konsepnya dulu gitu. Jadi matematika itu yang Kak belajarin dulu konsepnya, gimana cara ngatur waktu untuk melaksanakan TKA-nya nanti, kayak gitu-gitu sih. Oke. Kalau dari Bang gimana Bang? Kalau aku sendiri sih kayak konsisten gitu. Konsisten. Gimana tuh Bang? Kayak itu strategi kan. Strategi ya? Strateginya tuh ya selain mental, benar sih yang dibilang Putri tadi, kita tuh harus menyiapkan mental lebih dulu karena ini bisa dibilang mendadak gitu kan TKA-nya. Iya. Jadi sebagian teman-teman juga banyak yang shock gitu loh. Jadi Kaget. kayak Tiba-tiba kaget. TKA. Kayak ada yang terguncang mentalnya. Apalagi mereka tuh tahu kalau TKA ini menjadi syarat untuk SNBP. Nah, jadi selain mental yang harus dikuatin juga konsisten kita tuh harus. Kayak percuma gitu belajar terus menerus belajar aja nggak berhenti. Itu sama aja sama nyiksa diri sih. Jadi aku lebih kayak ke belajar 3 jam, 2 jam itu, tapi itu tiap hari gitu. Rutin gitu ya Bang? Rutin ya. Konsisten tuh yang perlu. Iya sih. Iya. Nah,
Kalau dari kakak nih, Hmm. apa sih tantangan terbesar yang kakak rasakan saat mempersiapkan TKA di tengah padatnya kegiatan sekolah? Kalau aku ya sejauh ini ya, Ya. tantangan terbesar akak tuh tugas sekolah itu. Mm-mm. Selain itu juga kegiatan yang terus ada aja gitu. Kakak sudah merencanakan nih, aku kayaknya nanti bakal belajar TKA deh gitu, dari jam segini sampai jam segini. Ternyata ada kegiatan, otomatis nggak jadi dong Iya. belajar gitu. Jadi kayak kegiatan yang terus muncul itu yang bikin tantangan besar aku gitu. Jadi penghalangnya Ya gitu. penghalang itu Aturannya belajar, jadi belajar nggak untuk bisa. TKA kan jadi keundur gitu kan. Jadi kayak seakan-akan aku ngundur-ngundur waktu untuk belajar TKA aja terus gitu kan. Terus juga selain itu tantangan terbesar aku tuh tugas sekolah juga sih Tugas gitu. sekolah yang Tugas sekolah tuh gak tahu ya kenapa ya, rasanya tugas sekolah tuh semakin banyak lah. Kayak semakin dekat TKA tuh semakin banyak lah dikasih tugas banyak. dan kayak tugasnya pun tugas video, tugas Praktek, proyek. ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak kayak menyebabkan kita tuh sering keluar gitu. Jadi pecah konsentrasi sih Konsentrasi itu. banget sih. Iya. Kalau dari bang sendiri gimana bang? Ya kalau aku sih tantangannya ya pertama tuh aku udah berhenti sih ikut-ikut kegiatan sekolah dari kelas 11 itu. Jadi kalau untuk sekarang nih tantangannya ya sama sih sama Putri tadi, itu tugas-tugas sekolah. Jadi kayak menyeimbangkan waktunya itu antara ngerjain tugas sekolah kayak tugas video, presentasi gitu kan. Sama belajar sama bikin-bikin PR gitu tuh kan. Jadi mikirnya kapan gitu belajar TK-nya, sedangkan nih tugas tiap hari ada gitu. aja nambah. Walaupun udah nyimbangin waktunya, itu pasti energinya juga pasti habis karena Iya pasti itu waktu istirahatnya jadi lebih Iya sedikit. lebih sedikit, kekuras gitu energinya. Kekuras gitu jadi energinya. Jadi kayak itu yang bisa bikin aku tuh jadi kayak lemah sih mental jadinya, karena udah capek juga gitu kan. Capek belajar di sekolah, nanti belajar pula lagi di rumah. Ya belum tryoutnya juga ya kan. Kerjain tugas. Kerjain tugas. Nah nanti itu baru tryoutnya aja nih kerjain. Belum lagi nanti TKA-nya nggak tahu dari gimana. Iya Itu banget sih. Iya. Nah, kalau dari kakak nih, apa sih strategi belajar yang menurut kakak paling efektif untuk menghadapi TKA nih? Kalau yang menurut aku paling efektif ya, kalau yang udah aku kerjakan juga, itu tuh selain pembekalan diri, kita tuh harus aware lah sama informasi tentang TKA ini kan. Kalau informasi TKA ini tuh kalau bisa dapat dari segala sisi. Terus juga apa yang strategi belajar akak tuh selain menerima informasi itu ya, kita tuh harus tahu tuh apa aja kisi-kisi yang bakal diujikan nantinya di TKA nanti itu tuh bakal jadi patokan kita untuk belajarnya nantinya kan. Terus kalau udah tahu kita kisi-kisinya kayak gimana, terus apa yang bakal diujikan seperti apalah contoh soalnya. Nah, itu tuh kita paham, kita dudukkan konsepnya dulu tuh. Nggak mungkin kita langsung latihan soal. Sebenarnya boleh latihan soal, tapi di beberapa mapel lah, kayak mapel hitung-hitungan itu. Tapi Kak memang memfokuskan untuk duduk konsepnya dulu. Biar nanti waktu latihan soal tuh Kak ngerti ini konsep Kakak udah sampai sejauh ini gitu. Nanti Kak review lagi, Kak dudukkan konsepnya lagi, latihan lagi gitu. Kayak ulang-ulang aja gitu. Pokoknya semakin mendekat hari HTKA, semakin banyak latihan soal. Oke. Kalau dari Bang sendiri gimana Bang? Kalau dari aku sendiri ya juga nggak jauh beda dari Putri ya. Selain konsisten, sebenarnya konsisten tuh wajib, cuman kita harus tahu loh apa yang kita konsistenin. Kalau aku tuh, strategi aku tuh selain konsisten tuh aku juga update terus tuh apa pergantian materinya, materi apa yang akan keluar, tips-tipsnya apa gitu. Terus nanti aku coba nyari materinya sendiri, aku catat, terus aku pahamin dulu konsepnya. Nah, misal konsepnya udah dapat gitu semua kan, aku bakal ngurutin tuh dari yang paling sulit ke yang paling mudah. Jadi aku akan lebih memfokuskan ke bagian-bagian yang sulit. Ya, aku akan kayak ngulang-ngulang materinya gitu, terus ngulang latihan soalnya banyak-banyak, terus baru yang membahas yang menurut aku tuh mudah. Udah gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bang nih, Bang lebih suka belajar sendiri atau berkelompok gitu?
Kalau aku sih tergantung keadaan ya, soalnya untuk kayak ngafal gitu nyatat aku tuh lebih suka sendiri karena aku tuh orangnya mudah ke distract gitu. Aku mudah keganggu gitu orangnya. Tapi kalau untuk ngerjain latihan-latihan atau soal-soal gitu tuh aku lebih suka berkelompok karena Bisa kalau sharing-sharing nah ya. ya kayak misal kita eh, gimana ya kita ngerjain satu tryout gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya kita sendiri yang kerjain, mungkin kita nganggapnya itu benar gitu. Tapi kita kan nggak tahu kita manusia bisa Iya, khilaf iya. gitu kan. Nah makanya ada tuh teman nanti yang coba ngelihat kita hasil-hasil kita tuh mana tahu ada yang salah gitu dari Diskusi kita. gitu ya, Diskusi Bang. gitu. Oke. Kalau dari kakak sendiri gimana? Kalau aku pribadi sih kombinasi keduanya ya. Ada kalanya aku belajar sendiri, ada kalanya aku belajar berkelompok. Kalau aku sendiri itu lebih ke konsepnya itulah kan. Jadi aku dudukkan konsepnya sendiri dulu, sepahaman aku kayak gini aku buatlah catatannya. Aku tuh visual. Jadi Visual. jadi kayak harus catatan tuh harus berwarna-warni lah gitu Iya. kan gitu. Buatlah sendiri, nggak mungkin itu buat sama teman kan. Iya. Jadi aku buat sendiri. Tapi kalau udah latihan soal, aku udah burnout juga apa namanya tuh belajar sendiri kan. Makanya langsung aku ngajak temen aku untuk belajar bareng gitu. Diskusi bareng. Iya, diskusi bareng, apalagi terkait matematika yang kelemahan aku tuh kan bertawan ya. Kita kan nggak tahu ya, ternyata teman kita tuh ada cara cepatnya Iya. gitu kan. Jadi ya udah kita Bisa diskusi sharing-sharing, bareng. ya, diskusi bareng juga sharing-sharing gitu kan. Iya, iya sih. Nah, kalau dari Bang nih, apa sih motivasi Bang buat serius menghadapi TKA? Kalau motivasi aku buat serius menghadapi TKA itu yang pertama tuh tentu keluarga. Gitu. Keluarga. Ya orang tua juga, orang tua aku sih nggak menuntut gitu loh Kia, cuman kayak aku loh yang pengen membanggakan, ngebalas semuanya gitu kan. Kalau walaupun aku juga tahu nih itu nggak bisa lah sepenuhnya, seenggaknya bisa lah bikin senyum gitu kan. Iya. Terus juga itu motivasi untuk diri aku sendiri sih, karena kehidupan kita nggak hanya sebatas SMA gitu. Iya. Kita masih jauh ke Panjang depan. ke depannya ya. SMA, kuliah, kerja. Juga kehidupan berkeluarga ke depannya. Kalau misalnya kita nggak serius dari sekarang, kapan lo gitu seriusnya? Iya sih. Jadi kalau menurut aku tuh kalau nggak dimulai dari sekarang tuh sama aja enggak. Iya, kapan lagi kan? Kapan lagi gitu mulainya? Kalau dari kakak sendiri gimana kak? Motivasi kak gitu buat TKA? Ya kayaknya nggak jauh-jauh dari keluarga juga ya gitu kan. Ya walaupun kak kayaknya keluarga kak sama Uzel nggak menuntut kak untuk dapat Harus ada itu. targetnya gitu, nggak juga. Tapi dari diri kak juga yang ingin membanggakan kedua orang tua kak atas jasa mereka kan. Terus juga motivasi lain kakak tuh kakak pengen banget lulus di SNBP gitu. Kakak ingin membanggakan gitu kan. Soalnya kakak Iya. itu lulus kan SNBT. Kakak mau berbeda kakak harus menunjukkan aku bisa lebih dari Bisa kakak lebih, aku gitu. Jadi itu mungkin merupakan salah satu motivasi keras aku untuk TKA ini sih gitu. Aku harus bisa lebih besar lebih dari kakak aku gitu. Nah terakhir nih kak Bang, sebelum menutup nih, kira-kira apa pesan dari kakak abang buat adik-adik kelas 11 nanti terkait tips atau strategi lah buat menghadapi TKA mereka nanti di kelas 12? Mungkin boleh dari Bang dulu. Kalau dari aku tuh, kalau yang aku lihat-lihat, aku nggak ngelarang teman-teman semua kayak sering-sering have fun atau apa gitu, tapi kalian lebih kayak lebih apa ya, fokus juga gitu untuk belajarnya. Belajar ya. Ya kayak bukan berarti nggak boleh have fun gitu ya, bukan berarti nggak boleh senang-senang. Teman-teman juga kayak habisin lah waktunya karena SMA ini juga sekali kan. Cuman jangan lalai gitu. Juga perbanyak ngulang-ulang materi lah dari kelas 10 sampai kelas 11 itu. Karena di TK tuh yang keluar tuh materinya dimulai dari awal lagi. Jadi kalau misalnya kalian semua belajarnya dari mulai dari kelas 12, itu kalian bakal keteteran soalnya banyak materi yang bakal dibahas gitu. Berarti dari kelas 11 nih udah harus belajar gitu ya Bang? Iya, tapi persiapkan diri. Ya, tapi jangan sampai over juga tuh belajarnya. Itu sama aja sama nyiksa diri. Iya. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana kak? Kalau aku sendiri ya untuk tips dan pesan untuk adik-adik semuanya itu, kalian tuh jangan takut TKA ini. Terus juga jangan
terlalu berlarut dalam memikirkannya itu. Kalau kalian mau have fun aja lah dulu gitu kan. Pokoknya tuh ya udah kalian have fun aja dulu, nanti dipikirin. Ya dipikirkan gitu kan. Pokoknya tuh intinya mental kalian tuh yang paling penting gitu kan. Kalau kalian siap menghadapinya itu, yaudah kalian pasti bisa belajar gitu kan. Kalau kalian mental kalian sendiri yang nggak siap, yaudah gitu kan. Nanti sulit nggak nerima pelajaran itu ke otak kita jadinya kalau dipaksa gitu. Selain itu ya tips Kak ya, kalian seperti yang Ozal bilang tadi itu, kalian harus sering review materi dari kelas 10 sih gitu kan. Soalnya materi itu yang bakal banyak keluar nantinya gitu. Jadi latihan, pokoknya diimbangkan aja, dikonsistenkan aja. Kalau misalnya kalian mau belajar dari kelas 11 nih, konsistenkan aja atau disisihkannya aja waktu untuk belajar TKA-nya. Setidaknya ya satu bulan tuh misalnya kalian belajar tentang materi kelas 10 yang bab ini, yang ini itu, yang ini gitu. Kalian bisa referensi dari TKA kami nanti gitu. Itu sih. Atau kalian mau ngupas juga tentang TKA kita, yang soal TKA kami juga nggak apa-apa gitu. Berarti emang persiapkan dari sekarang gitu ya Kak. Ya pokoknya mental dulu, udah siap mental, udah latihan lah kalian lagi. Latihan soal konsisten gitu. Itu aja sih, konsisten juga yang penting. Oke. Nah gitu guys, pesan dari kakak abang kita buat TKA besok nih. Oke, terima kasih ya Kak Bang udah hadir di podcast kali ini. Semoga TKA-nya lancar ya. Amin. BTW kapan TKA-nya tuh Kak? November. Awal November. Sekarang Oktober, Ya. bulan depan. Kurang lebih Hamin 23. Dihitung banget ya Kak, dihitung banget. Oke. Semangat buat TKA-nya ya Kak Bang, semoga lancar, sukses ke depannya. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat hadir di podcast kami. Oke. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bye-bye.